Shalom, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kali ini untuk tema memilih untuk bersyukur. Mengapa ini perlu dipelajari? Karena ada banyak umat Tuhan yang seringkali bersungut-sungut, mengomel, dan tidak tahu bersyukur. Pada akhirnya itu akan merugikan diri sendiri, karena akan banyak yang mengalami stres dan akhirnya mendatangkan penyakit bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kata memilih itu sendiri berarti ada beberapa hal yang tersedia dan kita mengambil apa yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau apa yang sesuai dengan selera kita. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke sebuah restoran makanan, maka pelayan akan datang menyodorkan menu yang berisi daftar makanan. Kita akan diminta memilih makanan apa yang akan kita pesan. Tentunya kita akan memilih makanan yang kita sukai, sehingga makanan itulah yang kita pesan. Nah, memilih untuk bersyukur bisa diibaratkan dengan contoh seperti itu. Nah, ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur. Karena inilah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Hidup bersyukur itu pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat apapun, kita harus tetap bersyukur, tetap bersukacita. Nah, dalam pelajaran ini kita dapat melihat keteladanan dari Nabi Yeremia dan Habakuk. Mereka berdua adalah contoh orang-orang yang tetap bersyukur sekalipun di tengah-tengah kesusahan. Nah, apa yang istimewa pada Nabi Yeremia? Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km arah timur laut dari Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia. Keduanya adalah anak dari Raja Yosia. Hingga kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Seluruh seruan dari Yeremia itu bisa kita baca dalam kitab Yeremia. Itu menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala, tidak taat, dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi tidak satu pun perkataan Yeremia yang didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia. Hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataannya yang mengajak agar bangsa Yehuda bertobat. Itu dalam Yeremia pasal 20. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan tidak diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan begitu beratnya penderitaan Yeremia sampai-sampai ia pun berkata demikian, "Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Itu Ratapan 3 ayat yang ke-18. Akan tetapi, apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Oh tidak. Ia mengalihkan perhatiannya itu dari kesusahan dan derita yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah. Yeremia berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini yang dikatakan oleh Yeremia. Oleh karena itulah Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Artinya, Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang ia alami, melainkan tetap melihat kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Keterangan yang sama juga bisa kita lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim tahun 608 sebelum Masehi sampai 597. Yoyakim adalah seorang raja yang jahat. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsa Yehuda itu tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Akan tetapi Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah, dan ia tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-19, ia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, ini yang dikatakan oleh Habakuk. Ia bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan di tengah-tengah kesusahan-kesusahan yang dia alami. Nah, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari Nabi Habakuk dan Yeremia, sehingga bagaimana mereka bisa tetap bersyukur walaupun hidup mereka susah. Nah, beberapa hal berikut ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Seberat apapun hidup kita, akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri. Contohnya, kita dapat bangun dan menghirup udara segar dengan tubuh yang sehat. Kita masih dapat bersekolah. Kita dapat menikmati berbagai fasilitas, ya, pendidikan. Kita masih dapat menikmati makanan kita, minuman kita bersama keluarga. Bandingkan nanti dengan orang-orang yang mungkin di tempat lain tidak bisa menikmati hal seperti itu. Yang kedua, jangan mengeluh. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Ya, buanglah kata-kata negatif, tapi selalu berkata-kata yang positif, karena itulah yang bisa membangun kehidupan kita. Ya. Nah, suasana hati yang terang atau hati yang suram itu sangat berdampak dalam perilaku dan reaksi-reaksi kita. Nah, yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Pada saat kita melakukan kebaikan bagi orang lain, saat itu kita akan merasakan kegembiraan, sehingga kita pun tidak lagi terpaku pada kesusahan kita sendiri. Yang keempat, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Ya, niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang terus memberikan rahmat-Nya
baru setiap pagi. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Tetap semangat, tetap percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya, termasuk kesulitan yang kita hadapi sekarang. Pandemi corona ya pasti segera akan berlalu. Demikian pagi hari ini. Selamat pagi, shalom.